wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Ruang Menulis di live on di Senyawa TV bersama saya Mahfuzah Nasution dalam program Merawat Percakapan. Kawan-kawan, Merawat Percakapan adalah salah satu program yang dibuat ataupun salah satu produk khusus dari Ruang Menulis yang dibuat khusus untuk berbagi cerita, kemudian berbagi inspirasi, berbagi prestasi, dan berbagi apapun yang dapat memberikan inspirasi, edukasi, dan motivasi bagi siapa saja yang menyaksikan. Dan tentunya kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang terbaik. Seperti pada hari ini, kami pada tayangan keempat ini akan menghadirkan sosok pemuda yang sempat diguncang nestapa, namun dengan sigap dia mengubahnya menjadi cahaya dan harapan. Kawan-kawan, siapa dia? Mari kita saksikan video berikut ini. Give it up, I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down on my last breath, even when they say there's nothing left, so don't give up. I'm not giving up, I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else believes, I'm not going down that easily. So don't give up on me. Ya, kawan-kawan, inilah dia Anggi Wahida. Assalamualaikum Anggi. Waalaikumsalam Ibu. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana rasanya Anggi ketemu dengan saya Anggi? Iya, alhamdulillah senang bisa diundang di ruang menulis ini Bu. Iya, kami ini serasa reuni kawan-kawan. Ya, karena sebenarnya ya, ini bocoran sedikit sebelum kita lanjut ke depannya. Kita ini apa ya Anggi ya? Murid Ya, dan jadi guru. murid dan guru ya. Jadi sebenarnya makanya kenapa dibilang reuni, Anggi ini adalah salah satu murid terbaik saya ketika beliau bersekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri Binjai. Iya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Anggi sudah bersedia hadir di Ruang Menulis untuk cakap-cakap dengan kami Ruang Menulis. Iya, Ya. Bu. Jadi Anggi apa sekarang kegiatannya? Alhamdulillah sekarang kesibukannya ya kayak YouTube, stand up comedy dan kayak ya kegiatan organisasi lainnya lah Bu. Oke, berarti salah satunya selain jadi komika juga YouTuber ya. Iya Bu, itu Bu. Kalau boleh tahu berapa ini subscribernya? Alhamdulillah sekarang udah mendapatkan subscriber itu sekitar 70.000 Bu. Wow, 70.000 ya, keren. Nah, masih sering stand up komedi ya? Alhamdulillah semenjak udah new normal nih udah kembali lagi lah Bu. Ini pun juga beberapa bulan ke depan bakal ngadakan beberapa show Bu. Show ya. Iya, Bu. Kalau boleh kasih bocoran sedikit, kemana nih yang akan terdekat show kemana? Insya Allah nanti tanggal 21 bakal ada roasting Anggi. Itu judulnya Ngeki Anggi, dan di bulan 1 nanti Anggi bakal bikin special show tentang kehidupan cinta Anggi. Di situ nanti love story nih ceritanya. iya Bu. Love is love. Cinta adalah canda. Sih. Oke. Baik, Anggi, sebagian besar dari kita mungkin sudah kenal ya dengan Anggi. Anggi adalah salah satu komika dari Binjai ya. Iya Bu. Yang berhasil lolos sampai 12 besar di Indosiar. Indosiar ya. Nah, itu apa namanya, acara Suca ya? Suca keberapa tuh? Suca 4 Bu. Suca 4 di tahun? 2018. Oke, di tahun 2018 ya. Nah, jadi kalau kita lihat di Suca itu rata-rata komikanya adalah yang dia keren-keren, ganteng-ganteng Iya, gitu ya Bu. kan, walaupun dia cabi-cabi gitu ya. Iya. Nah, dan Anggi ini sendiri mungkin maaf nih Anggi ya, salah satu komika yang difabel ya. Iya Bu. Oke. Nah, sebelum kita cerita nih tentang komikanya gitu ya, mungkin kawan-kawan di rumah masih penasaran dengan Anggi. Sebelumnya kan Anggi ini normal ya kayak kita ya. Iya Bu. Nah, jadi mungkin bisa cerita sedikit ke kita, berbagi dengan kita
kenapa kondisi Anggi sekarang ini bisa maaf nih dengan kaki satu gitu. Iya, itu Anggi seperti ini karena di tahun 2015 Bu, Indonesia tuh kan lagi terkena bencana yang namanya kabut asap Bu. Oke, Jadi iya, kan kabut iya, asapnya itu udah sampai menyebar ke Indonesia bahkan ke luar negeri Bu. Iya. Nah, jadi keadaan rumah Anggi lokasinya itu di perkebunan Bu. Lewat perkebunan di Padang Berarang sana. Jadi Daerah Kuala, iya, arah Kuala ya. arah Kuala. Jadi kan itu posisinya pun siap hujan, jadi kabut banyak Bu. Tambah lagi asap, jadi kan jalan itu kayak jarak pandang pun terganggu lah Bu. Oke, iya. Jadi dari lawan arah ada truk tangki yang nggak melihat Anggi. Jadi ya situ kecelakaan. Oh, itu kecelakaan. Iya. Yang pasti kecelakaan itu berefek besar ya Wah, terhadap besar, Bu. kehidupan Anggi gitu ya. Bahkan Anggi sampai 2 tahun depresi dan nggak berani keluar rumah sama sekali. Apa yang terpikir saat pertama kali ketika sadar dari kecelakaan itu kan di rumah sakit ya? Iya Bu. Apa yang terpikir sama Anggi saat itu? Nah awalnya itu Anggi nggak langsung diamputasi Bu. Oh, Cuman kan karena waktu kecelakaan itu Anggi terlempar ke parit Bu, selokan. Jadi kan di selokan itu banyak kuman Bu. Jadi kaki Anggi banyak luka, terlempar ke selokan. Jadi itulah Bu terjadi infeksi Bu. terjadi infeksi. Oke. Jadi sudah sempat ada bertambah penyakit yang lain ya, makanya. Iya Bu. Oke, baik. Nah, Dan bahkan- akhirnya jadinya harus diamputasi, Diamputasi begitu? Bu, karena virusnya tadi udah menginfeksi sampai ke mata Bu. Walaupun lukanya di kaki, tapi kan itu udah infeksi sampai ke mata. Bahkan Anggi untuk melihat televisi atau main handphone aja itu udah nggak kelihatan sama sekali Bu. Jadi ketika mau diamputasi itu apakah ditanya ke Anggi dulu atau gimana itu? Nah awalnya gini Bu, awalnya dokter tuh bilang ini harus diamputasi. Cuman Anggi ya namanya kan ya siapa sih Bu yang awalnya sempurna mau seperti ini kan. Jadi Anggi ya juga nggak mau berkeras gitu. Ya udahlah, orang kita masuk rumah sakit mau sembuh bukan Iya. mau diamputasi. Kan semua manusia pasti berpikir seperti itu kan. Iya, iya benar. Cuman setiap siap sholat, waktu sholat Anggi selalu melihat mama Anggi. Bahkan tiap malam Bu kayak sholat tahajud gitu kan. Iya. Setiap mama Anggi pulang dari keluar kan waktu di rumah sakit Bu, pulang dari musola ke ruangan Anggi tuh kok nangis aja gitu Bu. Iya, iya. Di situ pun Anggi heran loh, ini kan yang sakit Anggi, kenapa harus mama yang nangis gitu kan. Tapi ya aku pikir jangan, ya Anggi pun sempat pikir jangan lebay kali loh gitu. Cuman ada satu momen Anggi dengar percakapan orang tua Anggi dengan dokter gitu. Iya. Bahwasannya kan Anggi udah 3 hari nih ngadu mata Anggi nggak kelihatan. Jadi Matanya nggak kelihatan atau nggak bisa melihat? bisa melihat cuman kabur dia, Matanya gitu. masih ada ya? Iya. Oke, jarak dekat itu udah nggak nampak lah Oke, Bu, oke, jarak dekat. Nah jadi dokter bilang kalau infeksinya itu udah ke mata, Iya. itu paling lama 2 minggu bakal ke jantung. Oh, Dan merambat ke jantung. Merambat ke jantung, dan kalau merambat ke jantung itu udah pasti selesai lah Bu. Oh, ya makanya Mama Anggi itu Nangis terus. nangis terus Iya. gitu ya. Berarti berdosa gitu bilang Mama Anggi lebay itu ya. Nggak boleh kayak gitu Nah, ya. karena yang gini, namanya orang tua, yang namanya Iya, mama itu pasti cuman dia kan, memikirkan anaknya. Oke, cuman kan enggak, oke. namanya Anggi sakit, tapi kan kayak ya seharusnya orang yang jaga Anggi itu harus semangat gitu. Kalau iya. mereka sedih, Anggi apalagi nih. Berarti Anggi berharap semangat gitu ya. Jadi Iya. karena Anggi sendiri pun sebenarnya semangat untuk Iya. sembuh ya. Iya. Cuma itulah ketika dokter dengar percakapan itu, Anggi langsung ya benar-benar kayak merenung atau gimana nih gitu. Ya Anggi pikir kalau Anggi nggak mau diamputasi, Anggi bakal lewat gitu. Oke. Sedangkan orang tua Anggi dari kecil udah berusaha menghidupkan Anggi, masa Anggi gara-gara hal seperti ini aja mau Menyerah gitu Menyerah ya. gitu. Oke. Jadi sebenarnya intinya semangatnya itu berasal dari orang tua Orang ya. tua. Iya. Ketika itu berapa lama waktu dari amputasi terus ke pemulihan? sebenarnya Bu itu dokter nargetkan Anggi itu 2 minggu Bu. Oke. 2 minggu untuk bisa berdiri dan jalan. Nah cuman entah kenapa Anggi 3 hari aja udah jalan Bu, 2 hari. Wow, berarti semangat tuh ya. Bandel lu. Oh bandel, memang dia ini sebenarnya bandel nih kawan-kawan. Saya paham bandelnya kenapa.
waktu masih Di Sanawiyah ya, Bu. Sanawiyah ya. Jadi memang dari awal kan udah kami bilang kami ini adalah guru dan murid. Mungkin sedikit bocoran kawan-kawan. Anggi ini salah satu termasuk murid saya yang paling bandel dan nakal. Ya, jadi dia ini dikenali semua guru itu karena bandalnya, bukan saya yang bilang Anggi yang nakal, kawan-kawan ya. Oke. Nah, tapi itulah bandel membawa berkah ya. Iya, Bu. Jadi karena bandalnya jadi cepat sembuh. Karena Anggi tuh orangnya nekatan aja gitu. Misalnya Anggi dihadapkan dua pilihan gitu kan, Bu. Anggi kayak bisa nggak. Kalau kira-kira Anggi udah sepenuhnya bilang bisa, ya udah apapun Anggi lakukan, termasuk kayak naik. Sekarang nih kan, Bu, Anggi kan difabel nih kan, Bu. Ya kalau Anggi dalam hati Anggi bisa ya Anggi lakuin. Kayak Anggi kadang berenang di sungai, kadang bahkan naik gunung, Bu. Berenang bisa ya? Bisa, Bu. Oh, oke. Ya nggak bisa saya bayangkan bagaimana. Kayak cebong, Bu, kalau berenang, Bu. Astagfirullah. Dia yang bilang kawan bukan saya. Oke, Anggi. Jadi sebenarnya kalau saya berpikir sih itu bukan karena bandal ya, mungkin karena semangat. Jadi karena semangat Anggi itu aku harus bisa nih gitu. Iya. Jadi bisa gitu Iya. ya. Nah, jadi memang semangat untuk sembuh itu memang harus ada pada diri kita, kawan-kawan, ketika kita mengalami suatu down atau sakit, satu kesulitan. Oke. Jadi dalam waktu 3 hari Anggi sudah mulai bisa berjalan gitu. Padahal ditargetkan sama dokter itu 2 minggu gitu. Pada saat setelah diamputasi itu bagaimana kondisi mental Anggi? Kalau mental sih sebenarnya gimana ya, Bu? Kalau ada keikhlasan, cuman belum berani untuk bersosialisasi, Bu. Oh, sudah mengikhlaskan bahwasanya kondisi Ya. kita itu nih gigi kaki 1 gitu ya. Karena tapi masih minder gitu. Minder, Bu. Karena gini, Bu, kenapa Anggi bilang ikhlas? Karena Anggi tuh kalau udah kata Mama Anggi enggak, ya Anggi enggak. Tapi kalau kata Mama Anggi iya, Anggi iya. Oh, berarti anak soleh nih, nurut Nah, sama jadi- mamanya dia. Jadi waktu sebelum diamputasi itu, Bu, Anggi kan dengar kabar nih, Iya. Mama nangis. Jadi Anggi udah, oh yaudah, Anggi siap nih menerima keadaan seperti ini. Tapi apakah keluarga siap gitu? Iya. Jadi sebelum diamputasi itu Anggi amputasinya hari Senin. Jadi di hari Jumat itu Anggi ngumpulkan keluarga Anggi semua. Oh. Anggi kan 3 bersaudara, jadi semua abang ipar Anggi semua Iya. kumpul di rumah sakit. Anggi bilang, ini Anggi mau diamputasi. Kalian malu nggak punya adik atau keluarga yang Iya. maaf cakap difabel kalau Anggi diamputasi? Dan mereka bilang enggak. Wah, Yang penting sembuh. Iya. Udah apapun yang terjadi, apapun keadaannya, kita tetap jalan. Gitu. dan itu salah satu yang menguatkan Anggi jadinya ya. Iya. Semangat dari keluarga. Keluarga. Oke. Nah, ketika pulang ke rumah atau masuk ke lingkungan masyarakat itu gimana? Itu benar-benar kayak gimana ya, Bu? Kayak benar-benar down lagi tuh, Bu. Bahkan Anggi cuman sekolah aja, Bu. Sekolah itu kan kalau itu waktu Anggi udah diman tuh kan, Bu. Iya. Itu masuk diman itu 7.15. Oke. Anggi nggak berani masuk sekolah itu 7.15. Beraninya itu di atas setengah 8. Oh. Ketika Nggak berani karena? nggak mau dilihat orang banyak. Oh, karena kondisi Anggi belum begitu percaya diri Belum gitu. percaya diri gitu. Jadi selalu Jadi dari pihak sekolah sendiri memahami ya, maklum ya dengan kondisi itu ya. memahami, cuman ya jangan terlalu terlambat lah gitu, Bu. Oke, ya. Dan itu adalah salah satu kemudahan sebenarnya ya, Iya, Bu. yang harus disyukuri. Ada Tuhan memberikan kemudahan pada kita ketika kita untuk menempuh pendidikan. Iya, Bu. Oke. Nah, Anggi, jadi kira-kira nih berapa lama lah? Ini masih cerita waktu juga ya, Iya. karena Ibu memang penasaran. Anggi itu bangkitnya dari itu pasti kan ketika kita bergaul, kemudian kita dengan kondisi cacat gitu, ada nggak seperti yang permasalahan yang muncul ataupun yang membuat Anggi itu semakin down dengan kondisi itu? Banyak sih, Bu, kayak Anggi ya masalah anak muda lah pastinya, kayak pacaran gitu, nggak Iya. dapat restu, atau ya banyak sih, Bu, kayak melihat kawan-kawan yang udah bisa bantu orang tua sedangkan Anggi belum. Dia tuh bener-bener down gitu, Bu. Oke, kalau di sekolah sendiri Anggi gimana?
Nah, alhamdulillahnya Anggi satu kelas dengan teman yang selalu support Anggi, Bu. Jadi Oke. ya kayak mereka jalan-jalan ke BSM atau kemana tuh mereka selalu ngajak, udah ayo gitu. Iya, iya, iya. Ya gaya-gaya Yang anak-anak. pasti kalau ke BSM pasti diajak nih si Anggi nih. Gitu. Iya, ya gaya-gaya anak-anak ini lah, Bu, anak-anak binjai lah, Bu. Iya. Sok krea gitu. Kan- Kalau ada yang ngejek kau, kami Tapi gas. kan anak binjai memang keren-keren loh. Iya, Di, Bu. keren itu cuma sikit-sikit aja, itu pun dia nggak tinggal binjai kayaknya ya. Oke. Nah, jadi titik baliknya itu kira-kira kapan tuh, Gi? Itu sekitar tahun 2017 akhir, Bu. 2017 akhir. Ya. Tepat 2 tahun Anggi benar-benar down lah itu, Bu. Itu downnya karena Iya, karena Kondisi tadi? kondisi seperti ini dan ya tadi melihat orang lain yang sempurna aja kadang nggak dapat kerja, apalagi Anggi yang itu seperti udah ini. sempat tamat kuliah, tamat sekolah Belum, itu. Bu, masih kelas 3. Kan masih sekolah ya, masih kelas masih 3. kelas 3 gitu. Karena Jad- kan kelas 3 tuh, Bu, kalau di SMA kan terlalu ini sih, Bu, kayak aku harus masuk ini, aku harus masuk ini gitu. Iya, dia udah di akhir itu yang sudah membicarakan nantinya masuk universitas mana Iya, gitu gitu. ya. Kalaupun pokoknya punya harapan dan cita-cita Iya. kemana gitu dan ya. Di situ Anggi benar-benar kayak benar-benar mental down lah, Bu, kayak Iya, jadi ketika sudah down seperti itu, apa yang Anggi, siapa yang selalu mensupport Anggi supaya Anggi itu tetap give up atau tetap apa namanya bertahan Bangkit. gitu, tetap bangkit itu? Mama, Bu. Mama ya. Mama selalu bilang, Mama nggak pernah maksa Anggi mau jadi apa. Yang penting Anggi bisa berguna bagi nggak perlu bagi orang lain, yang penting bagi keluarga aja. Gitu. Bagi keluarga. Di situ Anggi langsung ya udah, apapun yang terjadi ke depannya Anggi tetap berjalan aja Tetap gitu. berjalan aja gitu ya. Oke. Selain mama ataupun selain orang tua. Dendam sih, Bu, pribadi, Bu. Oh, dendam pribadi. Iya, Bu, karena sering disepelekan orang gitu. Jadi kayak Masya Allah. ya jiwa anak muda lah, Bu, kalau disepelekan orang. Ya, kapan aku bisa? Aku malukan kok gini-gini. Biasa kan gitu, Bu, Oh, anak itu muda. memang betul dendam berarti. Iya. Mau menjatuhkan lawannya. Oh, dendam. Tapi sebenarnya dendam itu ini dendam positif kali ya. Iya, sebenarnya karena ya dendam dendam yang memotivasi diri ya. Karena kan dendam yang gimana? Cara balas dendam yang baik itu kan membalasnya dengan sebuah prestasi, Bu. Iya. Nah, untuk membungkam kalimat-kalimat yang merendahkan kita tadi gitu. Iya, jadi karena sayang apa namanya? Karena semangat dari orang tua makanya Iya. bangkit gitu ya. Karena dendam pribadi gitu ya. Iya. Dendam kesumat itu namanya. Kalau teman-teman ataupun orang lain yang mensupport Anggi itu Ada, yang Bu. sampai saat ini yang kayaknya Anggi asal ketika Anggi bangkit Anggi teringat dia. Ada nggak? Ada, Bu. Iya. Itu Boleh cerita sama kami siapa itu orangnya? sebenarnya dulu waktu di Sanawiyah, Bu, sering berantem kami, Bu. Di Oh, iya? kelas, iya. Tapi ketika itu kan ada ini, Bu, apa namanya? Pas Anggi udah benar-benar depresi tuh kan, Bu, udah di akhir kelas 3 lah tuh, Bu. Udah benar tiba-tiba kayak ya benar-benar rezeki lah, Bu. Masuk stand up Indo Binjai itu ingin mengadakan event lomba stand up. Jadi mereka nempel brosur di Man Binjai. Oke. Jadi teman-teman kan pada bilang nih, main ini, tunjuk-tunjukan lah gitu kan, Bu. Jadi Anggi kan bandel nih kan, Bu. Kadang sok-sok keras gitu. Iya. Ada Padahal teman hatinya lembut ya gitu ya. ada temen yang biasa kayak sering kami bully atau gitulah, Bu. Jadi Anggi mob gitu, Bu. Kau main, kau daftar, ku pastikan aku daftar juga. Anggi gituin. Rupanya betul daftar, Bu. Daftar juga dia? Iya, rupanya dia betul daftar. Jadi Oh, dari Anggi udah daftar? belum, Anggi niatnya cuma jebak doang gitu. Oke. Maksudnya karena dia sering dibully, jadi kami korbankan gitu. Entah Iya, lucu-lucuan aduh, tuh. Masya Allah, kasihan Rupanya dia kali daftar, Bu. Siapa tuh, Gi? Ada teman, Bu, sekelas juga. Dia nggak boleh dibilangkan di sini. Boleh, Aidil Sukma, Bu. Aidil Sukma. Lu Aidil Sukma nonton nggak dia nih ya? Nanti kita share, Bu. Nanti kita share sama Aidil Sukma. Ada namanya disebut-sebut di podcast kami. Oke, ya, jadi dialah salah satu kawan yang menyemangati ya. Bukan, sebenarnya karena dia lah, Bu, mulainya, Bu. Karena dia Iya, mulanya. Padahal kalian ngeprank dia gitu ya? Ngeprank dia niatnya, Bu. Rupanya dia bener daftar. Jadi kan ya kalau masa Anggi
ibaratnya nggak pegang cakap gitu. Jadi Iya. udah dia daftar, Anggi daftar gitu. Iya, bertanggung jawab ya dengan hubungan ya. Tapi niatnya ketika udah lomba pun Anggi nggak datang gitu. Masya Allah, tidak Rupanya- bisa dicontoh ini kawan-kawan, nggak boleh. Rupanya ada teman yang datang Oke. kayak bilang udah ikut aja Anggi gini gimana tuh rezekimu gini. Dan Anggi pun lihat stand up komedi, ternyata ada satu stand up komedi komika yang difabel juga Bu. Oh ada juga. Ini Bahkan- dari apa? Medan atau? Malang. Dari Malang. Bahkan dia untuk ngomong aja susah Bu. Oh ya. Dan ada juga yang buta. Jadi Anggi ngomong bisa, mata bisa melihat, masa kalah gitu Bu. Oke. Jadi ya bikin nulis materi. Jadi itulah ikut lombanya juga Bu. Dan situ pun ada temen yang kayak Anggi bilang kayak aku nggak bisa lah, aku nggak ada yang nganter gini-gini. Tapi ada temen bilang, ku jemput kok ke rumah katanya. Itulah ya apa namanya setia kawan tadi Setia ya. kawan tadi. Jadi dukungan kawan itu memang berpengaruh terhadap bangkitnya Anggi juga ya. Iya. Salah satunya adalah dukungan teman. Nah Oke. tapi tadi Bu, itu kan lombanya 2 hari. Iya. Minggu sama Senin itu pas Sumpah Pemuda Bu. Oh berarti baru lewat kayaknya. Iya 2007. Makanya kalau ada Sumpah Pemuda tuh kayak rasanya Teringat. kayak teringat gitu kejadian itu. Bener-bener semangat pemuda kali lah. Ya, semua muda ya. Oke. Jadi itu kan Minggu sama Senin lombanya Bu. Jadi di hari Minggu tuh Anggi katanya nggak lolos. Nah jadi sebenarnya bukan nggak lolos, cuman nomor HP Anggi nggak aktif, jadi dihubungi nggak nyambung gitu Bu. Iya iya. Jadi ternyata ada satu teman Anggi yang masuk final. Mm-mm. Jadi kawan semua udah yuk lah nonton Gi. Udah kalau kau nggak main pun nggak apa-apa, yang penting kita tahu bareng gini. Kapan lagi kau nggak keluar gini. Iya, itu stand up comedy dia untuk ajang kota gitu. Atau Sumut, Bu. yang Indosiar itu? Enggak, itu belum Bu. Itu belum. Jadi ini adalah ajang apa namanya? Event tahunan, komunitas stand up comedy Iya. ya. Untuk Jadi- Medan gitu. Binjai. Untuk Binjai. Binjai yang adakan tapi untuk Sumut. Oh gitu. Iya. Jadi ketika itu kan Anggi nggak masuk final tuh katanya Bu. Cuman Iya. teman Anggi tadi kayak udah kita nonton aja gini. Sekali-sekali apa kok nongkrong gini-gini jangan Iya. gitu terus. Di situ Anggi ikut nongkrong gitu. Oke. Mau nonton teman Anggi, rupanya panitianya bilang, "Nomormu kok nggak bisa dihubungi, kok masuk final lo gini-gini." Oh, jadi Rupanya Anggi masuk final, Bu. hari itu juga jadi saat itu juga Anggi disuruh tampil. Ngerja itu Anggi datang jam 7:30 dan final mulainya jam 8:30. Anggi dapat kabar jam 8, cuma setengah jam ngerjain materi. Wah, hebat nih kawan-kawan ini dia bisa jadi buat materi di situ dalam waktu setengah jam. Dibantu senior juga. Dan Iyalah, situ ada kayak adalah Bu benar-benar cerita yang bikin Anggi bangkit Bu di cerita itu. Di cerita yang Anggi bawakan atau di di proses Di stand up comedy? proses itu, pokoknya di momen itu ada satu cerita yang bikin Anggi sampai sekarang tuh sadar jadi patokan Anggi. Apa tuh kira-kira? Kalau kamu boleh Jangan jadikan kekurangan itu sebagai kelemahan Bu, Oh, tapi jadikan itu sebagai power kita, kekuatan kita untuk lebih maju. tahu. Oke, super itu bahasanya ya. Iya, karena Jadi jangan jadikan kelemahan itu sebagai kekurangan itu sebagai kelemahan, iya. gitu. Tapi jadikan itu sebagai kekuatan, karena Sebagai kekuatan. ketika kita punya perbedaan jangan jadikan itu kelemahan, tapi jadikan itu tempat apa ya Bu, kayak peluru kita lah Bu untuk lebih maju. Karena kan Panji juga pernah bilang sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi ketika kita punya perbedaan, manfaatkan perbedaan tadi. Oke, ya. Jadi itulah kata-kata yang terus sampai ini Iya, karena- terus Karena menangkit. itu Bu, waktu nulis materi Anggi nggak mau bahas kecacatan Anggi. Nah, Anggi mau bahas kayak relationship atau Iya. kayak hobi atau apa gitu kan. Bu. Cuman mereka bilang ini udah setengah jam lagi. Kalau kita bikin kayak gitu lagi, satu belum tentu lucu dan kedua belum tentu orang terima itu gitu. Coba bahas UMI-mu, apa yang ada dalam dirimu, perkenalkan dirimu, bahas kecacatanmu. Jadi ya udahlah Anggi coba bahas kecacatan karena juga waktu udah tinggal setengah jam kan Bu. Rupanya Anggi bahas kecacatan, mereka langsung tepuk tangan, langsung kayak bener-bener tepuk tangan dan betul-betul ketawa lah Bu. oke. Betul-betul menghargai gitu. Itu berarti materi pertama ketika Anggi ini ya masuk final itu Iya, ya. Bu. Di situ Anggi betul-betul kayak ini berarti hikmahnya Anggi cacat gitu. Dengan Anggi cacat seperti ini bukan berarti cacat Anggi ini kekurangan, tapi inilah power Anggi, inilah peluru Anggi untuk lebih maju lagi. Dan gara-gara Anggi bahas cacat itu, Anggi itu sempat kayak jadi perbincangan Bu di stand up comedy Sumut ini Bu, kayak
ini nih komika keren baru nih, komika keren baru. Situ. Tapi untuk Sumut cuma Anggi ya yang difabel ya? Ada yang lain? Difabel Anggi, tapi kalau kayak kekurangan kayak ada yang maaf cakap kayak pendek gitu ada juga. Oh, Anggi udah tinggi ya. Nggak terlalu, Bu. Baik, itulah materi pertama yang Anggi di saat itu juga Anggi buat materi Iya, Bu. tentang kecacatan Kecacatan Anggi Anggi gitu. gitu. Masih ingat, Gi? Masih ingat, Bu, kayak. Masih ingat. Mana tahu bisa. Iya, kayak itu beat pertama Anggi tuh kayak gini, Bu, lucunya. Perkenalan nama saya Anggi gitu, dan walaupun cacat kayak gini aku tuh punya cita-cita yang tinggi. Cita-citaku pengen jadi model klinik tongpang. Dulu kaki saya penuh dengan korengan, dan setelah saya berobat ke klinik tongpang kaki saya menjadi hilang. Hilang gitu. Jadi mereka tuh kayak ketawa, wah biasanya orang cacat kan nggak mau nih, Bu, diajakin ini kok berani orang cacat ngajak diri sendiri. Oke. Dan situlah tadi Anggi nganggap kekurangan tadi jangan jadikan kelemahan. Iya, oke. Nah, itu bisa jadi inspirasi buat yang lain ya. Iya. Jadi ternyata dengan kelemahan kita pun itu bisa menjadi kekuatan kita ya, kawan-kawan. Baik. Jadi itu adalah titik balik Anggi ya. Iya, Jadi itulah pertama Anggi mulai bangkit. Kemudian itu stand up comedy pertama itu. Setiap komedi itu masih tingkat kota dan Tingkat provinsi. kota. Kemudian terus Berlanjut sampai tamat SMA nih, Bu. Tamat SMA. sampai tamat SMA. Teman-teman udah pada buka kayak apa jalur undangan tuh senam PTN atau apa, Bu, kayak aku dapat di negeri nih gini. Dan situ Anggi kayak ya udahlah, kalau rezeki pasti nggak kemana lah gitu. Kayak ibaratnya kayak ada kalimat yang bilang sukses nggak mesti PNS dan kaya nggak mesti pengusaha kan gitu. Iya. Jadi Anggi ya udahlah, rezeki pasti udah diatur kok sama Allah. Nah, rupanya dengar televisi ada Indosiar ngadakan kompetisi Suca 4 Indosiar. Itu tahun 2000 berapa tuh? 2018. 2018 tadi ya. Pas baru UN. Oh, berarti pertengahan tahun tuh ya? Iya, Bulan-bulan Juni gitu. Bulan Mei. Mei, Iya. ya selesai UN Mei. Oke. Jadi ketika itu teman-teman senior semua bilang tes Nggi. Manfaatkan kekuranganmu lagi gini. Dan situ Anggi kayak yaudah iya nurut aja gitu, dan alhamdulillah lolos gitu. Alhamdulillah. Dan itu ketika lolos di tingkat Sumatera Utara langsung ke Jakarta ya waktu itu ya? Nah, di audisi itu kan ada 5 kota, Bu. Makassar, Bandung, Surabaya, Jakarta sama Medan. Oke. Nah, jadi kalau Pulau Sumatera semua tuh bisa ke Medan, kalau yang lainnya ke Jawa atau Kalimantan ke daerah Makassar lah, Iya, Bu. daerah apanya ya? Nah, zonanya? jadi di Medan itu ada sekitar 5 atau 6.000 peserta, Bu. Dan alhamdulillah situ Anggi dapat nilai tertinggi, Bu. Alhamdulillah Iya, ya. Bu. Karena kan di Suca itu ada 2 jenis tiket, Bu. Iya. Kesempatan dan bebas hambatan, dan karena Anggi dapat nilai Kesempatan dan tertinggi dapat bebas hambatan. hambatan. Oke, mantap kawan-kawan. Anggi bebas hambatan menuju Jakarta. Siapa tuh? Saya lupa ingat waktu itu yang jadi jurinya siapa tuh Anggi? Jurinya ada Raditya Dika, G. Oh, Pamungkas, iya. Mai Soima, sama Cing Abdel. Oke, gini-gini dia udah jumpa ini saudara kawan-kawan sama Mae Soima, kemudian sama Raditya Dika G. gitu ya. Pamungkas. Sudah nginep juga kok di rumah Bang Radit, Uus. Wow. Kesempatan itu nggak datang 2 kali ya, Gi? Nggak dapat 2 kali. Iya, gitu. Jadi belum tentu semua orang punya kesempatan seperti itu. Jadi itu salah satu keberkahan ya, Gi ya. Suatu keberkahan, Bu, gitu. Nah, kalau itu tadi, Bu, kalau di final tadi Anggi nggak berani bahas kecacatan Anggi, ya udah pasti Anggi nggak bakal sampai sekarang. Gitu. Oke. Jadi kita belajar dari apa ya? Dalam hidup ini memang harus benar-benar belajar menjalannya itu sesuai apa adanya ya, dan Ikhlas, tidak Bu. ikhlas. Ya, betul. ikhlas, kata kuncinya adalah ikhlas. Baik, udah sampai Jakarta, kemudian ngikuti Suca ya sampai peringkat keberapa kemarin itu ya, Gi? 15 besar dan keluar di orang ke-12 lah, Bu. Orang ke-12. Tapi itu udah luar biasa ya, Gi ya, Iya, udah sampai 12 besar gitu ya. Dan yang pasti Anggi punya pengalaman-pengalaman pengalaman baik atau pengalaman menyenangkan dan pengalaman yang tidak menyenangkan ya kan? Pasti, Bu. Oke, kita mau tanya nih. Pertama, mau pengalaman menyenangkan dulu atau tidak menyenangkan ya? Bebas, Bu. Oke, pengalaman yang tidak menyenangkan.
terlalu banyak orang so asik, Bu. Terlalu banyak? Orang so asik. Maksudnya gimana itu? Kayak ih, ini abang ini gini. Tapi kayak nggak, ya kayak gimana ya, Bu? Kayak Kayak nggak ikhlas gitu? mereka tuh kayak ya kayak SKSD lah kalau orang bilang, Bu, sok kenal sok dekat. Kayak biasa kita lagi tenang, Bu, tiba-tiba diganggu orang kan kayak ih, jangan gini loh. Oh, mungkin karena dia tahu Anggi itu udah pernah apa namanya? Iya, Tenar ya gitu. sedikit ya, sudah mulai tenar kemarin itu. Nah, kalau cuman verbal Anggi masalah, Bu. Ini kadang fisik gitu. Karena Anggi orang stand up comedian, tiba-tiba di belakang kayak masukkan kaki kanannya ke kaki kanan kayak risih gitu, Bu. Iya, namanya dia ngefans sama Iya, Anggi ya. cuman itu Jadi tadi. memang fans itu dia akan melakukan apapun yang kayaknya dia kepingin gitu, Iya. kayak mana. Cuma mungkin yang jadi public figure-nya belum tentu menyenangi gitu Iya, ya. karena ya tadi, Bu, karena jangan kalau kontak fisik kayak gitu kan rasanya kayak ya merasa direndahkan gitu. Iya, iya, oke. Nah, itu tadi pengalaman yang tidak menyenangkan gitu ya. Selama di sana karantina ya, Nggi? Iya, Bu. Selama karantina itu ada hal-hal yang tidak menyenangkan itu seperti apa? Takut, Bu. Takutnya karena Nggak bisa jauh dari orang tua, Bu. oh, iya sih, memang Anggi ini termasuk anak yang paling disayangi mamanya, saudara-saudara. Kawan. Jadi Anggi ini memang anak yang sangat sayang kepada mamanya ya. Bahkan waktu Anggi seminggu di Jakarta aja itu tiap Iya. hari nelpon nangis terus Anggi, Bu. Iya, nangisnya karena rindu. Iya, takut, Bu. Takut apa ini takut Nggi? Nggak tahu, Bu, kayak rasanya kalau jauh dari mama tuh kayak ih, tiba-tiba tuh bayang kayak dulu dosa sama mama pernah gini jadi kayak ya memang nggak mental perantauan lah, Bu. Oke, jadi kalau udah dekat sama mama teringat nggak dosa-dosanya? Malah kayak gangguin aja, Bu, kayak tiba-tiba meluk, tiba-tiba Iya. ngusuk, nanti udah lama minta duit gitu. Oh, UUD rupanya ya. Oke, nah kita udah cerita pengalaman yang tidak menyenangkan. Sekarang pengalaman yang menyenangkannya gitu. Kalau masalah kayak jumpa artis, kalau uang atau apa itu kayak menurut Anggi bonus sih, Bu. Tapi ya yang paling menyenangkan itu cita-cita Anggi tercapai, Bu. Cita-cita Anggi tercapai. Memangnya apa cita-citanya waktu itu? Anggi pengen ketika Anggi ke tempat umum, orang melihat Anggi itu bukan karena kecacatan Anggi, tapi Iya. karena prestasi Anggi. Berarti ini cita-cita ketika sudah Iya, Bu. difabel ya? Karena biasa gini, Bu, kayak Anggi misalnya kayak ke tempat keramaian. Kalau dulu orang anggapnya ih kasihan kali itu ya. Ih, abang tuh kayak gini. Ih, kasihan kali Anggi itu kayak gini jalan. Kita nggak mau seperti itu ya? Nah, Anggi nggak mau dikasihani, Bu, gitu. Nah, sekarang alhamdulillah gara-gara masuk Suca dan YouTube juga, Anggi tuh cita-cita Anggi ya walaupun nggak full tercapai tapi ya udah tercapai lah gitu, Bu. Bahwasanya orang ketika melihat Anggi itu bukan karena kekurangan Anggi tapi karena prestasi Anggi. Iya. Sebelum Anggi menjadi sekarang ini, Anggi kan punya cita-cita. Iya, Bu. Apa cita-cita Anggi? Dulu pengen pelayaran gitu, Bu. Pengen bekerja di ini, pelayaran. kapal, atau Berarti jadi kepingin. tentara, polisi gitu lah, Bu. Oke, tapi karena kondisi, Iya. jadi semua cita-cita itu bukan nggak tercapai ya, tetapi mungkin kita harus kembali ke diri kita Iya, gitu ya. mungkin rezekinya bukan di situ, Bu. Iya, oke. Jadi setelah sekarang ini cita-cita Anggi menjadi Pengusaha sih, Bu, kayak, Bu. pengusaha. Iya, tapi sekarang lagi belajar kayak jadi IO, jadi public speaker atau ya motivator gitu lah, Yang Bu. sesuai dengan apa ya kemampuan ya. Bahkan Anggi juga sepertinya di situ ya. Iya, dan kedua memang itu yang dibutuhkan sama orang lain dari Anggi, Bu. Oke, iya. Ini kan sebenarnya ya untuk anak muda seperti Anggi ini sudah apa namanya memperoleh banyak keberkahan ya. Iya. Banyak apa namanya kelebihan yang Allah kasih kepada Anggi gitu kan. Tapi ada nggak? Apakah itu termasuk target Anggi menjadi orang yang tenar atau terkenal seperti itu? Sebenarnya enggak sih, Bu, jadi orang tenar kayak apa gitu enggak bukan cita-citanya, tapi itu memang memang cara akhir Anggi salah satu cara Anggi untuk menjadi mewujudkan cita-cita Anggi tadi. Kayak yang dibilang Anggi pengen mengubah sudut pandang orang kayak yang dulu orang melihat Anggi karena kecacatan Anggi itu, Iya. abang nih gini. Nah, sekarang
orang melihat Anggi kok, ih ini abangnya yang di TV ya, ih ini abangnya yang di YouTube ya. Jadi ya itu tadi Bu, Anggi pengen mengubah yang dulu orang melihat Anggi karena kekurangan, tapi sekarang karena prestasi. Oke. Ada nggak target-target selain sekarang ini Anggi punya target-target yang lain yang ingin Anggi capai ataupun belum tercapai? Pengennya sih Bu, 2021 nih kayak bangun IO lah gitu Bu. Event organizer Event ya. organizer, dan kalau bisa balik lagi ke, ya bisa sih, maksud Anggi kembali lagi berkarya lagi di Jakarta. Dua pilihan itu lah Bu. Kalau nggak balik ke Jakarta untuk berkarya, ya di sini bangun event organizer. Oke, kita doakan ya kawan-kawan, semoga target Anggi ini untuk kedepannya tercapai. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pendidikan Anggi sekarang di mana? Terakhir nih sekarang saat ini lagi Saya kuliah ya? Anggi lagi kuliah di STAI Alislaya Binjai, ngambil jurusan ekonomi syariah. Ekonomi syariah gitu. Oke. Dan itu masih aktif sekarang berada di semester Semester 5 Bu. semester 5 berarti tingkat 3 ya. Tingkat 3 Bu. Oke. Nah, ternyata Anggi ini juga termasuk apa nih ya? Pendai syariah ya. Ekonomi syariah. Jangan Bu. Oh enggak ya, Tanggung jawab bukan. nanti, Oh, Bu. tanggung jawab dia. Oke. Jangan, Bu. Nah, Nah itu juga Bu, jadi apa tuh? Mama Anggi dari kecil itu selalu masukkan Anggi kayak ke madrasah gitu Bu, kayak suruh ngaji. Bahkan SMP Anggi Berarti mamanya kepingin jadi ustadz ini kayaknya. iya, Gini. makanya pernah Anggi satu titik kayak, ih, ya nggak bilang nggak bisa sih Bu, kayak Anggi naik kayak kok jadi ustadz kayak berat gitu, karena ya tadi lah Anggi pun masih gila main-main, dan ya akhlak lah Bu, udah sadar diri dengan akhlak. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak Anggi, nah makanya Anggi mau ngambil public speaker atau ya senang kayak datang talk show kayak gini, ya salah satunya mewujudkan keinginan Mama Anggi gitu. Mama Anggi bilang, Mama pengen kok jadi, dulu pengennya jadi ustadz gitu, cuman kan ya nggak, ya berat gitu kalau Anggi nyampe Tapi jadi. kan itu keinginan mulia itu dari Iya, mama. Bisa makanya jadi nanti doa orang tua itu bisa tercapai Iya, kan. makanya Anggi sekarang mungkin kayaknya jadi berat gitu ya. makanya Anggi mengambil pasti kayak jadi ya udahlah jadi motivator atau inspirator gitu aja. Jadi Iya. ya walaupun nggak full menuruti cita-cita orang tua, tapi kan setidaknya nih udah ke ranah yang Mama Anggi inginkan. Oke. Nah, jadi ketika Anggi sudah mulai berkuliah, pasti kan juga banyak beraktivitas di komunitas ya. Iya Bu. Nah, jadi saat ini komunitas apa yang sedang Anggi aktif di komunitas apa? Kalau di luar itu Anggi di komunitas Stand Up Indo Binjai, belum berani ngambil komunitas lain. Kalau di kampus Anggi di Badan Eksekutif Mahasiswa. Di BEM ya. Iya. Oke. Nah, jadi salah satu untuk supaya kita selalu semangat itu memang harus selalu berinteraksi dengan orang Dengan lain orang ya. lain, Bu. Kemudian kita dengan interaksi itu kita juga banyak belajar sebenarnya ya. Iya. Nah bahkan Anggi nggak bisa berlama-lama sendiri Bu sampai sekarang. Iya. Jadi Anggi tuh ya makanya kadang orang bilang, ih kok nggak ada capeknya gini-gini. Bukan nggak ada capeknya, tapi karena memang Anggi nggak bisa sendiri gitu Bu. Kalau sendiri tuh merasa kayak diri ini kayak nggak berguna. Seharusnya kalau Iya. gerak bisa ini apa yang dihasilkan gitu. Jadi kalau dari cerita percintaan juga nggak bisa sendiri. Ya alhamdulillah 2 tahun lah Bu nggak ada gitu-gitu lagi. Oke. Jadi jojoba lah ya. Iya. Apa tuh coba? Apa Bu? Jomblo-jomblo bahagia. Iya. Iya. Atau udah ada nih gebetannya? Iya. Gebetan banyak. Ada lah beberapa gitu. Cuman ya gitu Bu, ya kalau mau serius ya jangan sama Anggi gitu. Tapi kalau memang mau ya sama-sama, Karena Anggi belum bisa serius. takut Bu. Oh, takut dengan komitmen gitu. Bukan, udah 2 kali Anggi nggak direstuin. Jadi daripada karena waktu nggak direstuin itu bener-bener kayak patah hati bener lah, Patah Bu. hati Jadi bener nggak mau gitu ya. nggak mau ketiga kali udah. Berarti udah pernah ngerasakan patah hati ya? Iya, makanya sekarang udahlah fokus ke karir, fokus ke orang tua aja udah. Iya, itulah yang memang lebih baik. Jadi di komunitas pun Anggi aktif, di kampus juga aktif, Aktif. gitu ya. Nah, harapan kedepannya Anggi dalam segi karir ataupun pendidikan, Anggi punya nggak apa namanya target-target atau cita-cita lainnya gitu, seperti di pendidikan gitu? Apakah Anggi hanya sampai di S1 ini saja, atau Anggi punya tujuan atau target-target lainnya?
Kalau di pendidikan ya Bu, kalau di pendidikan sih Anggi insya Allah nih tamat S1 bakal berangkat ke kuliah ngambil di Jawa lah Bu, ngambil ilmu komunikasi gitu. Oh, Masya Allah. Ya, oke, keren itu. Cita-cita yang baik ya. Iya, Jadi Bu. kami doakan semoga itu terwujud ya. Amin amin ya Allah. Mau ngambil S2 di apa tadi? Dia pokoknya di daerah Jawa lah Bu, supaya lebih berkembang gitu Bu. Iya, oke. Baik. Nah, pekerjaan Anggi sekarang kan kita masuk ke ini ya, pekerjaan stand up comedy itu menjadi salah satu ini income ataupun pekerjaan Anggi atau gimana? Sebenarnya bisa jadi pemasukan, tapi sih Anggi nggak menganggap itu sebuah pemasukan Anggi gitu Bu. Ya maksudnya kalau uang ya bonus aja gitu. Oke, Karena ya bener cita-cita Anggi tadi tuh kenapa Anggi pengen di entertain ya supaya mewujudkan keinginan Anggi tadi, cita-cita Anggi tadi, pengen dilihat orang tuh bukan karena kekurangan tapi karena prestasi Bu. Makanya Anggi mengambil benar-benar di entertain tadi, stand up comedy, YouTube. Iya, karena memang sebenarnya di entertain itu ketika kita punya kemampuan dan kita punya keberanian untuk maju, mungkin itu bisa menjadi salah satu modal kita juga. Modal Bu. Dan kedua ya Anggi punya kekurangan yang benar-benar orang lain nggak punya gitu. Jadi Anggi manfaatkan gitu untuk naik, ibaratnya untuk 2 kali lebih inilah Bu, lebih kuat dari yang lain untuk naiknya gitu. Oke. Nah, jadi Anggi itu kan kepingin jadi motivator gitu ya. Sebenarnya tiap talk show gini gitu Bu, atau diundang orang lain itu ya memang mereka maunya bahas itu gitu. Jadi ya kayak di subscriber Anggi gitu, followers Anggi, Bang gini, jadi gini aja Bang, gini dan banyak juga sih tawaran Anggi untuk jadi pembicara atau motivator gini. Berarti kan Anggi harus terus belajar ya untuk menjadi orang yang selalu menginspirasi orang lain gitu ya. Nah, siapa tokoh idola Anggi yang selalu menginspirasi buat Anggi gitu? Kalau tokoh idola sih kayaknya ya kayak dari stand up comedian aja sih gitu Bu. Iyalah. Ananta Rispo gitu Bu. Kenapa Anggi apa namanya terinspirasi dari beliau? Apa adanya Bu. Apa adanya. Iya. Jadi apa yang disampaikan itu apa adanya gitu. Iya. Ibaratnya mau orang suka ya terserah, mau orang nggak suka ya ini aku apa adanya gitu. Oke. Nah, sekarang apa yang sudah Anggi Anggi berikan, kan selama ini kan mama itu atau orang tua itu selalu memberikan support sama Anggi gitu ya. Nah, kita bukan mau hitung-hitungan gitu ya kan. Apa yang sudah Anggi berikan untuk kedua orang tua? Ya mungkin kayak orang tua yang dulu ya ibaratnya naikkan derajat keluarga lah mungkin kan Bu, kayak dengan prestasi Anggi orang tua jadi lebih dibanggakan di masyarakat. Dan ya kalau untuk orang tua sih kayaknya masih nabung aja sih Bu untuk Iya. ya semua orang Jadi ini masih fokus dengan orang tua gitu ya. Oke. Saya salut dengan dengan pemuda-pemuda yang dia masih dengan segala kesibukannya, dengan segala kelebihan yang Allah beri atau dengan keberkahan yang Allah beri, dia itu masih selalu ingat kepada orang tua gitu ya. ya. Itu tadi Bu, Anggi pun sama kayak sampai sekarang kayaknya kalau fokusnya ke orang tua gitu kan Bu, jadi lebih semangat gitu Bu. Oke. Jadi kayak misalnya Anggi ngejob atau apa gitu ya 50% untuk jajan, 20% untuk tabungan orang tua, ya sisanya kasih orang tua gitu. Iya. Mudah-mudahan gitu ya dengan target-target kedepannya Anggi itu bisa lebih membahagiakan orang tua gitu ya. Bu. Sebenarnya sih kita belum bisa secara maksimal membahagiakan orang tua dengan finansial ya, dengan materi ya. Memang nggak bisa gitu. Tapi mungkin dari pencapaian saat ini mungkin bisa menjadi salah satu yang membahagiakan orang tua gitu ya. Pernah nggak didengar gini, tengok tuh anakku sayang gitu. Pernah nggak? Orang tua. Iya Bu. Ayah yang sering seperti itu. Kadang kalau apa kan, ini Anggi nih anakku nih Indosiar gini. Apalagi kan ayah tuh kan benar-benar dari pedesaan Bu, di daerah Selotong sana kan Bu. Oh, ayah dari daerah Selotong. Jadi itu asal ada kon-kon ayah gitu kan. Kayak, anakmu itu yang di Indosiar ya? Iya nih. Ditunjukkan ayah tuh Bu, YouTube Bu, ini katanya. Jadi waktu Anggi di Jakarta seperti itulah ya. Jadi
asal udah mau nonton Anggi mungkin dikabari semua Iya, gitu, tuh orang di kampung tuh buat telepon, ini nanti Anggi nih jam 9 main, ini Anggi jam 9 main. Ada beban nggak kalau digituin? Bebannya sih enggak sih Bu, kayak malah kayak bahagia. Ya walaupun nggak bisa ngasih Perhatian ya. Orang tua finansial, tapi kan setidaknya dia bisa bangga dengan prestasi Anggi gitu Bu. Oke, nah kita udah hampir ke penghujung ini gitu. Iya. Tapi sebelum kita sampai di penghujung, mungkin kami kepingin dong dengar Anggi perform di sini. Iya nggak ada. Ya yang udah aja pun nggak apa-apa ya Anggi. Nggak bisa, nggak ada penontonnya Bu. Oh nggak bisa kan, kami bisa gitu ya. Oke, kalau mau lihat Anggi perform sih bisa tengok di YouTube-nya ya. Bisa Nah, di YouTube. YouTube-nya Anggi apa tuh? Anggi Wahyuda. Anggi Wahyuda. Dan di Instagram pun kadang Anggi juga bikin video-video lucu gitu Bu. Video-video lucu ya. Oke. Nah, ini kan ibu nih yang nanya sama Iya, Anggi. Anggi punya pertanyaan nggak untuk ibu? Gak ada yang nggak usah yang ya, nggak usah yang Nanti nggak bisa jawab. Nanti nggak bisa jawab ya. Iya, jadi kawan-kawan gitu ya. Ternyata banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Anggi ini. Bagaimana seorang Anggi yang dia pernah sampai ke titik down terendah gitu. Tetapi ketika dia kembali ataupun ketika dia kembali bahwasanya semua ini adalah kuasa Allah gitu ya. Iya Bu. Nah, jadi itulah yang membangkitkan Anggi kembali menjadi semangat kemudian. Karena Anggi ada satu ayat yang benar-benar mengingatkan Anggi Bu. Ini kita tunggu-tunggu nih sebenarnya nih dari Ustadz ini. Itu ya, salah satu itu Bu, kayak la yukallifullahu nafsan illa usaha. Iya. Tuhan itu tidak akan menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Dan ketika kita diberi cobaan, pasti di belakangnya ada hikmah besar di baliknya tadi Bu. Iya, jadi hikmah gitu ya. Iya, kayak Anggi nganggap kekurangan Anggi sekarang ini bukan kelemahan Anggi atau cobaan dari, tapi inilah mungkin yang bakal memberi rezeki Anggi dan keluarga Anggi. Oke. Iya, jadi sebenarnya sih dari kisah Anggi ini kita banyak mengambil hikmah gitu ya. Bagaimana orang menyepelekan kita Iya. gitu ya, kita bisa bangkit gitu. Jadi itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran hidup lah ya. Jadi di setiap setiap kejadian kita alami itu, ketika jiwa kita itu terasa lemah, maka segeralah mengembalikan semuanya itu kepada Allah yang ya. Iya Bu. Jadi kita semuanya kembali kepada Allah gitu. Karena hanya Allah ataupun hanya Tuhan yang maha kuat, maka kita tidak akan hanya akan menemukan harapan, tetapi sebenarnya juga arah dan tujuan untuk kembali ke medan juang gitu. Oke, sebelum kita tutup, kami minta closing ataupun apa pesan-pesan dari Anggi untuk terutama untuk pemuda-pemuda Binjai gitu ya. Kalau dari Anggi sih simpel aja sih Bu, jangan pernah nyerah dengan keadaan dan jangan pernah minder dengan kekurangan. Karena sesungguhnya yang dilihat dari manusia itu bukanlah dari kekayaannya ataupun jabatannya, tapi dari apa yang ada di dalam dirinya. Baik itu kreativitasnya, akhlaknya ataupun ide ataupun kepintarannya gitu Bu. Karena sukses itu bukan milik siapa yang paling kaya dan siapa yang paling sempurna. Tapi sukses itu adalah milik siapa yang paling mau berusaha gitu Bu. Jadi yang penting kita mau berusaha. Kalau kita berusaha maka kita bisa Iya, dan buat teman-teman juga yang punya kekurangan, jangan pernah minder dengan kekurangannya gitu Bu. Karena ketika kita punya kekurangan itulah dimanfaatkan. Sebenarnya kekurangan itu bisa 2 kali lebih gampang untuk maju sih Bu. Tinggal cari di mana tempat kekurangan kita tadi itu bisa dihargai ya. Contoh kayak di stand up nih belum ada yang cacat kayak Anggi. Nah, ketika Anggi masuk, nah di situ Anggi bisa menjadikan kekurangan Anggi itu power. Dan jadi kekurangan Anggi itu bisa lebih dihargain gitu. Iya. Dan mungkin satu lagi dari saya ya, kita nggak perlu menunggu sempurna baru memulai. Iya Bu. Tapi dengan memulai, kemampuanmu akan disempurnakan insya Allah. Iya Bu. Ya kan? Terasa sendiri. Oke, terima kasih Anggi. Iya Bu. Telah menemani kami cakap-cakap di ruang menulis. Iya.
Doa kami yang terbaik buat Anggi. Amin, Mudah-mudahan amin, ya semua Allah. target-target dan cita-cita Anggi ke depannya tercapai. Amin. Kemudian karirnya semakin bagus. Amin ya Allah. Terus apa lagi Anggi? Cepat dapat jodoh gitu Anggi. Jangan Oh jangan dulu Bu. katanya. S2 Jangan dulu. cepat dapat. Bu. Oh S2 dulu. Amin ya Allah. Ya karena kalau dia jadi S2 saya bangga karena saya gurunya. Iya, Oke ya. Nah dan lancar rezekinya ya Anggi Amin, ya. ya Allah. Doa terbaik juga untuk kedua orang tua. Amin. Amin. Sekarang Anggi gantian doakan saya. Ya semoga apa yang Bu Uja Kok ngarep ya Anggi ya? lakukan bisa lebih sukses lah untuk Iya, kedepannya. amin. Mudah-mudahan podcast saya berhasil ya kan. Berkah lah gitu. Berkah ya Berkah, gitu. amin. Jadi sebenarnya inti dari percakapan kami hari ini adalah memotivasi ya. Iya Bu. Kami melakukan cakap-cakap hari ini ingin memotivasi supaya ada yang saat ini sedang down gitu. Ketika mendengar podcast kami dia menjadi lebih bersemangat gitu dan tetap berkarya walaupun dengan pastinya. segala kondisi apapun. Terima kasih lagi dan doa terbaik juga untuk kita semua. Harap demikian dari kami Ruang Menulis dan dari Senyawa TV. Saya Mahfuza undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.